Atensi kembali lagi di channel Rian. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas orang-orang sukses seperti biasanya ya. Tapi di video kali ini saya akan bilang lebih bercerita tentang pengalaman saya selama saya membuat video di Opinion About Other People. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan lagi, untuk kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Kalau sudah, oke, mari kita lanjut ke videonya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Opinion About Other People ini akan dibilang diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan konten baru. Akan tetapi pemberhentian sementara ini tidak bisa dibilang yang dalam jangka waktu yang terlalu lama atau terlalu berhenti permanen. Akan tetapi sama seperti yang saya katakan di video sebelumnya, di video soal Andre Taulani, konten ini akan bisa dibilang bergantian lah, atau bisa dibilang shift-shiftan. 10 video untuk Opinion About Other People, kemudian 1 video penutup, kemudian dilanjut dengan konten baru beserta 1 video penutup, dan seperti itu teruslah, bergantian dan juga di tengah pergantian tersebut dan juga di tengah-tengah saya membuat konten, pasti saya akan melakukan sebuah improvisasi yang mungkin bisa saya lakukan adalah diantaranya adalah mungkin cara berbicara. Nah, untuk cara berbicara ini mungkin untuk bagi kalian, bagi anak-anak muda, remaja yang menonton, mungkin cara berbicara saya untuk sekarang ini masih terlalu formal ya. Nah, mungkin salah satu improvisasi atau mungkin bisa dibilang perbaikan dari channel ini adalah dengan merubah cara berbicara saya menjadi lebih gaul dan lain sebagainya. Kita lihat nantilah, percaya proses aja ya. Mungkin selain dari cara berbicara, saya juga akan memperbaiki dari segi editing, mungkin akan diperniat lagi, juga akan diberikan cuplikan video-video yang lebih bagus lagi, dan mungkin doakan saja untuk peralatan juga akan jauh lebih improve kok daripada yang sekarang ini. Nah, di video sebelumnya saya kan udah menyinggung soal adanya konten baru. Mungkin saya akan memberikan sebuah spoiler sedikit ya, atau sebuah petunjuk sedikit bagaimana sih konten baru yang akan saya buat ini. Konten baru yang akan saya buat mungkin bisa dibilang masih mirip-mirip kok dengan Opinion About Other People. Saya akan bilang tetap syuting di sini dengan meja-meja ini dan peralatan yang saya punya, tapi hal yang akan dibahas lah yang beda. Kalau kita melihat dari Opinion About Other People, kita membahas bisa dibilang orang-orang sukses dan lain sebagainya, bagaimana kebaikannya. Kalau untuk di konten baru mungkin pembahasannya akan sedikit bergeser ke suatu hal-hal yang sangat identik dengan anak muda. Sebut saja fenomena Samori, yang bisa dibilang fenomena Samori ini lagi sangat berkembang nih beberapa tahun terakhir. Mungkin itu akan saya bahas, dan juga mungkin topik lain yang akan diangkat. Mungkin misal ada sebuah topik yang hangat, saya akan memberikan opini-opini saya berdasarkan bisa dibilang pemikiran dari anak muda ya. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk di video kali ini atau video sebagai penutup dari setelah 10 episode untuk Opinion About Other People pertama ini, saya akan bisa dibilang bercerita kepada kalian bagaimana sih rasanya atau bagaimana pengalaman saya selama saya membuat konten Opinion About Other People ini. Dan juga mungkin saya akan menceritakan sedikit improvisasi yang bilang saya temukan pada saat adanya proses pembuatan konten ini. Nah, di Opinion About Other People ini kita udah banyak nih membahas bisa dibilang orang-orang sukses, orang-orang kaya, dan mayoritas adalah pembisnis dan juga YouTuber. Sebut saja orang yang pernah kita bahas itu adalah Melvin Tenggara, yang videonya sangat ramai sekali karena mungkin adanya bisa dibilang sebuah judul yang sangat-sangat bisa dibilang kontroversial ya. Dan menurut saya itu adalah sebuah judul yang dibilang sangat-sangat memberikan pelajaran yang sangat berarti untuk saya agar tidak membuat judul seperti itu lagi. Nah, selain Melvin Tenggara, saya juga pernah membahas Putri Tanjung yang bisa dibilang anak dari salah satu konglomerat di Indonesia,
yang bisa dibilang salah satu orang yang sangat-sangat sukses di Indonesia ini dan banyak menjadi salah satu bisa dibilang panutan dari anak muda. Putri Tanjung ini adalah anak dari Khairul Tanjung. Kemudian untuk dari youtubernya, saya juga pernah membahas bisa dibilang Deddy Mas. Bagi kalian yang belum tahu siapa sih Deddy Mas ini, Deddy Mas ini adalah salah satu youtuber otomotif khususnya roda 2, tapi dia juga pernah bilang membahas hal-hal yang berhubungan dengan roda 4 atau mobil. Dan juga kalau menurut saya Deddy Mas ini bisa dibilang salah satu youtuber otomotif yang di roda 2 yang bisa dibilang sangat-sangat adem, sangat-sangat bagus lah pembawaan kontennya, dan sangat patut untuk dicontoh para bisa dibilang motovlogger di Indonesia. Kenapa saya menekankan bahwa Deddy Mas ini youtuber paling adem untuk roda 2? Karena saya juga pernah membahas bisa dibilang salah satu youtuber lain yang bisa dibilang kontennya juga sangat-sangat adem, dibilang sekelas lah dengan Deddy Mas ini. Akan tetapi dia lebih mengarah ke roda 4. Dia adalah seorang Fitra Eri. Nah, untuk Fitra Eri ini kita sudah membahas bagaimana perjalanan hidupnya, khususnya di karirnya ya, bagaimana dia menemukan istrinya yang sama-sama pembalap. Kalian bisa cek video selengkapnya di atas ini, atau kalian bisa langsung cek di playlist saya. Di sana banyak kok, ada 10 orang yang sudah saya bahas di Opinion About Other People kali ini. Nah, kita akan bahas experience atau pengalaman saya selama membuat konten Opinion About Other People kali ini. Nah, yang pertama adalah pada saat saya membuat video yang membahas Melvin Tenggara, yang dimana Melvin Tenggara ini bilang salah satu Crazy Rich yang paling populer ya. Nah, pada saat saya membahas Melvin Tenggara ini, saya bisa dibilang mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari video itu. Karena apabila kalian bisa lihat, video tersebut mendapatkan bilang views yang sangat-sangat tinggi. Bahkan untuk saat itu saya juga kaget kok bisa viewsnya sebesar ini. Nah, ternyata apa yang membuat views itu sebesar itu adalah judul yang saya buat. Nah, untuk soal judul ini pasti banyak kalian yang bilang tidak setuju dengan judul yang saya buat. Dan juga mengapa saya bisa katakan kalian banyak yang tidak setuju, karena saya mengamati dari komentar kalian, banyak yang bilang sedikit menghujat, sedikit menghina, tapi nggak apa-apa kok, saya bilang masih menerimanya. Dan kalau kalian meneliti lebih dalam lagi, melihat lebih dalam lagi video tentang Melvin Tenggara ini, sebenarnya saya nggak menghina Melvin Tenggara kok, cuman hanya saja judul yang saya buat terlalu dalam tanda kutip clickbait. Dan saya mendapatkan pembelajaran dari video tersebut adalah saya tidak boleh membuat judul yang terlalu clickbait seperti itu. Dan untuk depannya saya akan bilang saya harus mencari cara agar membuat judul, membuat thumbnail yang lebih baik lagi, agar bisa dibilang mendapatkan views yang setara dengan video di Melvin Tenggara. Akan tetapi untuk kontroversinya dibuat sedikit atau seminimal mungkin. Nah, next, setelah saya membahas Melvin Tenggara ini, bisa dibilang saya membahas salah satu Crazy Rich lain yang ada di Surabaya, yaitu Andreas Stanley. Nah, untuk di video Andreas Stanley ini bisa dibilang saya belajar banyak ya dari video Melvin Tenggara tadi, dimana saya tidak boleh membuat judul yang terlalu clickbait, tapi saya juga harus dalam tanda kutip memancing penonton agar melihat video saya. Nah, improvisasi apa yang saya lakukan pada saat itu? Yang pertama adalah saya menambahkan bisa dibilang penilaian. Di video soal Melvin sudah ada sih penilaian, cuman masih belum ada dibilang angkanya atau masih belum terlalu jelas. Untuk di video Andreas Stanley ini saya menambahkan rating atau penilaian, misal pekerja keras, itu saya tambahkan sebuah dibilang angka-angka, misal pekerja keras 7/10 atau 8/10. Ini bisa dibilang saya buat karena saya anggap penilaian ini bisa membantu para viewers atau para penonton untuk bisa dibilang lebih memahami lagi apa saja yang saya katakan,
dan juga lebih bisa dibilang mendalami lah, lebih paham lah intinya. Nah, selanjutnya setelah menambahkan penilaian berupa angka di video Andre Stanley, saya juga menambahkan yang bisa dibilang yang mungkin kalian sering mendengarnya adalah anak muda. Siapa sih anak muda, tipe mana sih yang cocok menjadikan tokoh yang kita bahas ini sebagai teladan. Nah, itu juga saya tambahkan, akan tetapi untuk editingnya dalam tanda kutip masih kurang, dan juga untuk bisa dibilang kejelasan dan juga cara berbicara juga masih kurang di video ini. Kemudian saya bisa dibilang upgrade thumbnail saya yang tadinya di Melvin Tenggara saya memperlihatkan siapa sih nama dari tokoh yang kita bahas, bagaimana wajahnya. Nah, di video Andre Stanley ini saya tidak bisa dibilang memperlihatkannya. Saya bisa dibilang mensensor wajah dari Andre Stanley ini, mohon maaf ya. Dan saya tidak memberikan siapa sih orang yang kita bahas kali ini di judul tersebut, agar harapannya kalian bisa penasaran. Saya terus melakukan improvisasi lagi di video-video selanjutnya yang saya buat. Katakanlah untuk video Steven Setiono, pada saat itu saya masih tetap memblur gambarnya atau wajahnya dari Steven Setiono ini di thumbnail, akan tetapi pertimbangan saya saat itu alangkah baiknya untuk nama tidak usah disensor. Nah, saya lakukan itu, kemudian saya menambahkan beberapa improvisasi lagi, seperti contohnya cara pembawaan yang lebih bagus, editing yang lebih bagus, lalu juga ditambahkan intro. Oh ya, intro ini udah ada sejak di Andre Stanley ya. Saya juga menambahkan intro, dan bisa dibilang ini adalah sebuah improvisasi yang terbawa oleh proses dimana saya ingin improve terus konten saya, dan hasilnya adalah seperti ini. Oh ya, juga ada bisa dibilang efek atau apa ya, filter lah yang saya gunakan semenjak di video Andre Stanley. Kemudian di video selanjutnya saya membahas orang Putri Tanjung. Nah, untuk di video ini saya bisa dibilang gak banyak melakukan improvisasi, akan tetapi untuk setelah video Putri Tanjung ini saya melakukan improvisasi berupa bisa dibilang latar belakang dari tokoh yang saya bahas. Karena di episode 1 sampai 4 saya membahas seorang pembisnis kan. Kemudian di episode selanjutnya saya membahas bisa dibilang keluar dari zona bisnis tersebut, kemudian membahas tokoh-tokoh dari kalangan YouTuber. Sebut saja yang saya bahas setelah itu adalah Raditya Dika, Irfan 1140, Arif Muhammad, dan juga Den Dimas. Nah, di keempat video tersebut bisa dibilang improvisasinya juga nggak sebanyak di awal. Akan tetapi untuk dari segi cara berbicara, dengan adanya proses, dengan adanya improvisasi yang sudah saya buat sebelumnya, cara berbicara saya ini menjadi pelan-pelan mulai terbiasa, dan juga lebih tertata untuk pemilihan katanya, untuk bilang nada-nada dan intonasinya itu menjadi lebih baik. Dan juga selain melakukan improvisasi di cara berbicara, untuk yang di video Dimas, saya bisa dibilang menambahkan sedikit gambar-gambar agar kalian bisa mungkin harapan saya ya, kalian bisa dengan mudah mencerna apa yang saya katakan, mencerna apa yang saya gambarkan dan saya visualkan ke kalian. Contohnya gini, pada waktu di Den Dimas saya mungkin mengatakan motor-motor koleksi milik Den Dimas ini, kemudian saya menyebutkannya ZX25R, dan saya bisa dibilang memunculkan gambar ZX25R tersebut. Itu adalah salah satu improvisasi yang saya bisa dibilang saya buat di video Den Dimas. Kemudian singkat cerita di video Andre Taulani, saya bisa dibilang lagi-lagi keluar dari zona YouTuber. Kemudian saya membahas orang yang bisa dibilang iya, dia juga punya YouTube, akan tetapi dia lebih aktif menjadi seorang artis atau komedian. Kemudian setelah itu di video terakhir ini untuk Andre Taulani, saya bisa dibilang mengimprove konten saya melalui alat yang saya gunakan.
Seperti contoh adalah Mikripun ini. Nah, untuk ini saya bisa dibilang sangat-sangat puas ya dengan perubahannya. Sebenarnya nggak cukup drastis untuk dari keseluruhannya, tapi untuk visual untuk dari segi audionya menurut saya meningkat sangat drastis, dan itu membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat konten untuk kalian. Mungkin untuk kali ini itu saja yang bisa saya share ke kalian soal konten opinion about other people ini, tentang kesusahan dan juga tentang improvisasi yang sudah saya lakukan. Dan saya ingatkan lagi kepada kalian, konten ini belum selesai. Konten ini akan tetap ada lanjutannya, akan tetapi akan dibilang dibagi shift-shiftnya atau bagian-bagiannya, 10 episode, kemudian 10 episode. Dan juga saya akan memberikan variasi-variasi di konten saya. Mungkin suatu hari juga akan ada vlog, akan ada motovlog. Kalian tunggu saja deh. Pokoknya intinya channel ini akan terus berkembang dan menjadi lebih baik, lebih seru lagi di kedepannya. Nah, kemudian untuk konten baru, tadi kan saya sudah bilang memberikan sedikit spoiler atau sedikit petunjuk kepada kalian. Untuk konten baru ini mungkin kalian tunggu saja. Kalau berdasarkan rencana saya, setelah video ini tayang, mungkin video selanjutnya sudah merupakan konten baru. Dan juga dari opini dan semangat saya, konten baru ini akan saya buat lebih bagus lagi, editing yang lebih mantap lagi, dan juga dengan pembawaan yang lebih santai lagi. Karena kan konten baru ini membahas sebuah hal yang dimana resikonya tidak sebesar apabila kita membahas seseorang. Karena kalau kita membahas seseorang, bisa dibilang kita salah ngomong sedikit, bisa dibilang pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan untuk konten baru ini akan lebih fresh, dan saya akan lebih all out lagi untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Oke, thanks untuk kalian yang sudah nonton. Bagi kalian para pemuda berpotensi yang sudah menemukan potensi kalian, teruslah kembangkan dan juga jangan patah semangat meskipun banyak rintangan yang menghadang. Oke, saya Adrian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.